Di sini saya coba jelaskan Matius 13 mulai dari perumpamaan tentang seorang penabur. Kita lihat pada ayatnya yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti apa-apa. Contoh, seperti orang yang habis mendengar firman di dalam gereja, keluar gereja ditanya lagi, sudah tidak tahu apa yang disampaikan oleh pendeta. Jadi orang tersebut datang ke gereja hanya formalitas saja, biar orang katakan dia orang Kristen. Pada ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Orang yang mendengar firman ia mengerti, tetapi firman itu tidak diam dan berakar di dalam dirinya. Ada masalah, ada cobaan, dia sudah lupa dengan firman itu yang disampaikan, yang didengar, imannya tergoncang. Dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Pada ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Orang yang mendengar firman, ia mengerti, tetapi ada cobaan dengan kehidupannya, dia lari dari firman yang dia dengar. Dia tidak berpegang teguh dengan firman-Nya. Dia khawatir dengan apa yang dia hadapi, masalah kehidupannya, masalah ekonomi, dan masalah keluarga. Dia tidak berpegang kepada firman yang didengar. Dia tidak taat dan tidak berbuah firman itu di dalam dirinya. Sebagaimana duri yang makin besar itu mengimpitnya sampai mati benih itu. Akhirnya sampai mati firman di dalam dirinya. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang mendengar firman, ia mengerti, dan firman itu diam dalam dirinya, karena berakar dan berbuah. Ia dapat menyampaikan firman itu kepada orang lain lagi, dalam tindakan perbuatannya dan dalam tutur katanya, sehingga orang dapat melihat firman itu hidup dalam dirinya. Bagaikan surat-surat Kristus yang terbuka. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita masuk dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita lihat tumbuhan ini keduanya hampir mirip atau hampir sama, bertumbuhnya bersama-sama, tetapi setelah waktu menuai, disitulah melihat aslinya berbeda. Kita lihat ayat 28 dan 29. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Kita lihat di sini tumbuhan itu mirip karena Tuhan takut sampai tercabut gandum itu juga karena tumbuhan itu sama hampir mirip. Jadi takutlah Tuhannya jangan-jangan gandum juga tercabut. Kita lihat pada ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Di sini baru kita lihat perbedaan yang jelas. Dia dapat lakukan firman itu dengan baik, bertumbuh bersama dengan firman. Tetapi orang yang mendengar firman dan dia melakukan firman itu dan berbuah dengan baik adalah gandum. Makanya dia dikumpulkan ke dalam lumbungnya atau ke dalam kerajaan sorga. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Firman yang disampaikan dia mengerti dan firman itu bertumbuh dan berkembang dalam imannya dan menghasilkan buah. Kita baca dalam ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dia mendengar firman dan mengerti, dia tumbuh menjadi besar dalam kasih Kristus. Dan apa yang disampaikan dia, orang-orang mengerti di dalam kasih Kristus hingga menjadi pohon yang besar, burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Kita lihat ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Seperti ragi yang berkembang pada adonan. Jadi firman itu dapat berkembang pada orang lain dalam kasih Kristus. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara mengajarkan 2 kebenaran. Pertama, kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu. Kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan itu. Menjual seluruh miliknya berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Perumpamaan tentang pukat. Kita lihat ayat 48. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Di sini mereka memisah ikan yang baik dan yang tidak baik. Ya, di sini bahwa memisah orang jahat dari orang benar. Jadi kita berusaha menjadi orang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita melihat siapa yang menyampaikan firman itu, tetapi firman yang disampaikan itu yang harus kita dengar. Jangan seperti orang-orang Nazaret yang tidak percaya akan firman yang disampaikan. Amin.